أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. فانا اقول لكما الاستاذ جمري والاستاذ Tatang, nampaknya Ana familiar dengan namanya, cuman Ana tidak tahu kita sudah pernah bertemu atau belum. Ana aqulu lakuma ahlan wa sahlan wa marhaban bikuma. Untuk malam ini Ana akan menggantikan Ustadz sebelumnya yang bersama dengan antum insyaallah taala. Malam ini saja nampaknya atau mungkin malam berikutnya juga. Ana akan menggantikan beliau insyaallah taala dan Ana sedikit lupa apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Tapi kalau Jumari ini kayaknya sudah pernah. Kayaknya. Kita pernah belum kita ketemu? Insya Allah sudah, Dad. Sudah pernah sebelumnya kita ketemu? Insya Allah sudah, Dad. Tapi Oh, sudah lama sekali, Dad. oh semenjak jilid 1A ya? Naam, Dad. Masya Allah. Siapa angkatan antum dulunya? Ana juga lupa, Dad. Yang teman-teman dari Malaysia juga itu. Naam, naam, ahsan, masya Allah, antum masih bertahan ya, sampai sekarang. Naam, Dad. Insya Allah. Alhamdulillah, tamam. Kalau Ustadz Tatang gimana? Sudah pernah ketemu kita sebelumnya? Lama Ustaz. Belum. Belum. Nah, saya kalau Tatang kayaknya memang belum ya. Maka Anda di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Jumadi Ikhwa. Hampir sama dengan Ustadz Jumari ini namanya. Hanya beda R dengan D saja. Jumadi, ana min Bangka Belitung. والآن أنا أسكن في بنكا بريتو وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة وفي ليلة بعدها إن شاء الله سأكون معكم أنا سأكون معكم في هذا الدرس إن شاء الله. Baik, أيها الإخوة, Ana rasa cukup demikian ya untuk perkenalannya. Adapun perkenalan lebih lanjut, insya Allah seiring berjalan waktu kita sudah saling mengenal. Nah, Ustaz Jumarian, antum kalau tidak salah dari mana dulu? Ana lupa. Ana dari Jember, Dad. Oh, Jember, Masya Allah. Kalau saya datang dari mana? Anak sudah itu Ustaz. Masya Allah. Jauh semua ya. Oke. Hmm. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Dan Masya Allah ini luar biasa dalam artian selama Anda mengajar online ini, kalau sampai masih ada bertahan di jilid 1 dari jilid 1A ke 1B, itu termasuk istiqomah. Maksudnya dia sudah memiliki mental untuk istiqomah dalam hal tersebut. Karena biasanya orang akan semakin gugur seleksi alam ya, gugur terus menerus sehingga akhirnya tidak bersisa lagi dalam sebuah grup. Nah, baik, ayuhal ikhwah, fi hadhihi lailah untuk malam ini anak akan melanjutkan, bukan mengulangi ya, anak akan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dimulai oleh Ustadz yang sebelumnya. Ustadz siapa namanya? Ustadz Falih bukan? Ustadz Taufik sama Ustadz Jamaluddin. Ustadz Taufik sama Ustadz Jamaluddin. Nah, terakhir sama Ustadz siapa? Ustadz Jamaluddin. Ustadz Jamaluddin. Nah, Ana akan melanjutkan apa yang sudah beliau mulai ya. Yang mana terakhir itu kemungkinan antum di percakapan yang kedua dari materi as-sihhatu. Sahih? Naam, Dad. Ya kan? Nah, wa hadhihi lailah untuk malam ini kita akan melanjutkan. Makanya saat ini kita berada di al-hiwar as-salis. Ya, al-hiwaru as-salisu dari materi as-sihhatu. Baik, sebelumnya Anda mau memastikan terlebih dahulu, Ustadz Jamaluddin ketika beliau memberi penjelasan menggunakan bahasa Arab atau Indonesia atau campur-campur? Ya, sama juga, Dad. Sama antum. Campur-campur ya. Naam. Nah, baik. Anda pun akan demikian karena ini jilid 1B ya, karena ini jilid 1B dan Ana metodenya ketika jilid 1B Anda tidak akan menyamakan dengan jilid 1A. Bagaimana hal tersebut? Perbedaannya kalau jilid 1A kita terjemahan full. Kalau jilid 1B, Anda akan menerjemahkan
kata-kata atau al-kalimah yang ana rasa mungkin belum pernah dilewati atau mungkin butuh dimurojaah lagi. Tapi kalau kata-kata yang mudah insya Allah tidak ana terjemahkan ya sebagai bentuk latihan. Nah, nanti kalau memang ada yang luput dari terjemahan ana, antum silakan tanyakan tentunya setelah penjelasan. Nah, seperti itu ya metode kita untuk jilid 1B. Jadi ana akan berjalan di atas metode tersebut. Nah, baik ayolah ikhwah, kita langsung mulai saja untuk materi kita pada malam ini. Kita mulai al-hiwaru as-salisu unzur wastami wa'id. Ana sa'aqra lakum hadha al-hiwaru baina az-zawjati waz-zawji. Baik, nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. هل قابلت الطبيب؟ نعم، وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضروات. شفاك الله. آمين. شكرا لك. نعم، أنا أكرر القراءة أيها الإخوة. أنا ulangi sekali lagi. استمعوا ولاحظوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta at-tabib? Na'am. Wa fahata as-sadra wal qalba wal kulya wa qasa ad-daghta. Wa ma an-natijah? Al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fi ad-daghti wa sukkari. Ma sababu dhalik? Ziyadatul wazn. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضروات. شفاك الله. آمين. شكرا لك. Baik, Anda rasa cukup jelas ya untuk dari sesi al-qiraahnya. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan agar nanti ketika masuk sesi al-qiraah lebih kerasa nyerapnya ya. Nah, kita akan mulai dari az-zaujah ya ikhwah. Jadi di sini nampaknya dialog antara az-zaujah dengan az-zauj. Nah, kemungkinan sebelum dialog ini terjadi si az-zauj ini keluar rumah untuk menemui dokter yang mungkin ada keluhan di badannya atau bagaimana. Jadi dia menemui dokter kemudian pulang ke rumah. Tentunya disambut oleh istri ya sebagai istri yang soleha. Apa kata istrinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaba az-zawju. Insyaallah kalau untuk az-zawj wa zaujah fahimtum insyaallah. Fahimtuma hataini al-kalimatain. Nah, di sini huna ayyuhal ikhwah unzur az-zawjah madza qalat? Khairan. Hal qabalta at-tabib? Khairan ini bukan nama suaminya ya. Khairan ini maksudnya di sini artinya adalah semua akan baik-baik saja atau baik-baik saja, khairan. Ya. Karena maksud dari kalimat khairan di sini ada sesuatu yang dihapus sebelumnya. Apa itu? Nah, dia maksud dari kata khairan itu adalah asa antakuna bi khairin. Semoga engkau baik-baik saja. Karena apa? Karena sebelumnya az-zaujah ini sudah tahu bahwa suaminya ingin ketemu dokter. Nah, ketika suaminya pulang, pasti sebagai istri dia akan istilahnya memberi semangat untuk suaminya, jangan sampai suaminya terlalu negative thinking berkenaan dengan penyakitnya. Makanya dia bilang khairan, baik-baik saja kata dia. Hal qabalta at-tabib? Nah, qabala yuqabilu. Hal qabalta at-tabib? Apakah engkau sudah menemui dokter? Ya. Maka qala az-zawju na'am wa fahasa as-sadra.
طيب, ما معنى فحص أيها الإخوة? Murajaah, fahasa artinya? Ada yang tahu? Bahas. Memeriksa itu. Nah, memeriksa, sahih ya. Fahasa maknaha memeriksa. Wa fahasa sadra, dan ia, maksudnya dokter tadi, memeriksa dada. Maksudnya kita kalau maksudnya detak jantungnya kan, kalau kita mau mengukur detak jantung pasti kita meriksanya di dada. Nah, wa fahasa sadra di sini maksudnya dia mengukur detak jantungnya. Ya, wa fahasa sadra wal qalba, jantung secara lebih khususnya, wal kuliah ayyuhal ikhwah maknaha ginjal, kuliah laisa kuliah ha? Kalau kuliah fakultas, tapi kalau kuliah ginjal. Waqasa maknaha dan mengukur, qasa yaqisu mengukur, ad-dhaghta tekanan, dalam kurung tekanan darah. Jadi si az-zawju ini dia berkata, "Na'am." Maksudnya di sini na'am, ya saya sudah ketemu dokter dan dokter memeriksa dada saya, jantung saya, kemudian ginjal dan mengukur tekanan darah. Semuanya sudah diperiksa, ikhwan. Baik. Maka az-zawjatu bertanya, "Waman natijah?" Waman natijah ini kalau kita terjemahkan per kata artinya adalah dan apa hasilnya? Ya, dan apa hasilnya? Tapi biasanya kita jangan kan menggunakan apa hasilnya. Kita biasanya lebih ke bagaimana hasilnya. Nah, jadi itu kita sesuaikan saja ke dalam bahasa Indonesia, ya. Dan apa hasilnya? Waman natijah. Jadi kata-kata an-natijah itu bukan hanya bermakna nilai, bukan hanya memiliki arti nilai, tapi dia juga memiliki arti hasil secara umum. Dan apa hasilnya? Maka kata az-zawju, al-qalbu salim. Ma makna salim huna ayyuhal ikhwah? Man ya'rif salim? Ma makna salim? Selamat, Ustaz. Sehat. Senang. Nah, Sehat. sehat. Salim di sini lebih cocoknya sehat. Ya. Selamat bagaimana? Bisa selamat, maksudnya selamat dari penyakit. Berarti sehat, ya. Al-qalbu salim, ya, jantungnya sehat. Alhamdulillah kan. Walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fid dhaghti was-sukkari. Kalau jantungnya sehat, lantas apa masalahnya? Ternyata kata az-zawju, hunaka irtifa'un qalil, ya, di sana ada kenaikan sedikit. Irtifa di sini artinya kenaikan atau peningkatan, itu irtifa. Kenaikan qalil sedikit dalam masalah apa? Fid dhaghti, ya, di tekanan darah. Ad-dhaght di sini artinya tekanan darah, tensinya. Yang ada kenaikan dikit di tensinya, wasukari dan kadar gulanya. Orang kalau kadar gulanya tinggi diabetes ini, ya. Nah, kalau dia agak tinggi kenaikan gulanya. Nah, ada sukari kita panggilnya. Nah, kemudian az-zawjatu madza qalat? Ma sababu dzalika? Ini insyaallah paham ya. Ma sababu dzalika? Zalika kembali ke irtifa' qalil fid dhaghti wa sukari. Apa sebabnya? Qala az-zawju, qalatiz zawju, fa ajaba az-zawju, maka sang suami menjawab, ziyadatul wazn. Fahimtum hadhil kalimah? Ziyadatul wazn maknaha penambahan berat badan. Nah, jadi hati-hati, ini untuk kalian, untuk kita juga yang berat badan yang mulai bertambah harus dijaga lagi ya olahraganya, jangan sampai nanti berat badannya bertambah, makannya banyak, tidak diimbangi dengan olahraga. Mengapa? Karena rentan tensi tinggi dan diabetes, ya. Ziyadatul wazni, penambahan berat badan nambah. Kemudian summa madza qalat az-zawju? Sa'alat az-zawjatu az-zawja wa qalat wa madza talaba minka at-tabib, ya, dan apa yang dokter pinta darimu, ya. Wa madza
Wa madza talaba minka tabib, dan apa yang dokter pinta darimu? Maka kata az-zawju, talaba minni tarka as-sukkariyat. Ia meminta dariku tarka, untuk meninggalkan as-sukkariyat. Ada yang masih ingat apa arti as-sukkariyat? Gula, Ustaz. Gula. Gula sahih, tapi dia ada terjemahan yang lebih umum. Karena kalau gula ini kita sukar. Pemanis. Kenapa? Manisan Pemanis. lebih umum lagi. Coba. Diabetes. Diabetes kurang. Kalau diabetes jauh. Pastilah. Oh, Ini sukariyat, ini jenis makanan dan minuman. Manisan. Dia manisan itu bagian dari sukariyat. Kadar gula, Ustaz. Kadar gula. Naam. Jadi as-sukariyat ini merupakan bagian dari makanan dan minuman, yang mana makanan dan minuman ini mengandung karbohidrat kompleks. Setiap makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat kompleks itu dalam bahasa Arab dinamakan as-sukariyat. Apa contohnya? Aruz. Aruz, nasi putih ya, terutama ya, beras putih itu. Kemudian al-lahmul ahmar, daging merah. Itu makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung lemak. Nah, itu dalam bahasa Arab dinamakan as-sukariyat. Dia mengandung karbohidrat kompleks. Nah, antum kalau seandainya kita orang-orang yang ini ya, kita berlindung pada Allah dari penyakit seperti ini, orang-orang yang tensinya tinggi, diabetesnya tinggi, kadar gulanya, mereka dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi. Itu dilarang, ya. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang ada kandungan karbohidratnya tinggi, karbohidrat kompleksnya ya. Karena itu sulit untuk dicerna oleh tubuh, dan itu akan meningkatkan tensi darah dan kadar gula juga. Itu as-sukariyat ya. Definisi dari makanan atau minuman yang dia mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi. Itu as-sukariyat. Nanti ketika antum masuk ke jilid 2, ini kan sebentar lagi jilid 2 nih. Nah, ada ini istilahnya, ada sandingannya. As-sukariyat itu makanan atau minuman yang dia mengandung karbohidrat kompleks. Nanti ada makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat sederhana. Kita pasti sudah belajar ya ini di biologi, istilah yang bagi yang sudah belajar. Ada sederhana, ada kompleks. Kalau yang sederhana itu namanya an-nashawiyat. Kalau makanan-makanan berlemak itu namanya ad-duhun. Ya, jadi ada 3 jenis makanan yang sangat diwanti-wanti dalam ilmu kesehatan. Dalam bahasa Arab yang pertama ada Yang pertama ada as-sukariyat, yang kedua ada an-nashawiyat, yang ketiga ada ad-duhun. 3 makanan ini diwanti-wanti oleh para dokter agar jangan sampai dikonsumsi oleh mereka yang ad-dogtu murtafi, tekanan darahnya tinggi, tekanan darahnya, sama as-sukari murtafi. Ya, as-sukari maksudnya kadar gulanya juga tinggi. Nah, ini diwanti-wanti 3 jenis makanan ini. Itu insya Allah kita akan pelajari di jilid 2. Nah, baik. Kemudian apa kata az-zawjatu? Wa hal talaba minka syai'an akhar, dan apakah ia meminta darimu sesuatu yang lain? Ada yang lain enggak selain meninggalkan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks? Maka qala az-zawju na'am mumarasatar riyadhah. Ada yang masih ingat apa arti mumarasatar riyadhah? Olahraga. Ya. Na'am, ar-riyadhah olahraga. Kalau mumarasahnya apa? Sepak bola. Sepak bola kuratul qadam. Oh. Na'am, sepak bola kuratul qadam. Mumarasah artinya merutinkan. Mumarasatur riyadhah, merutinkan olahraga. Nah, jadi ini sambil kita belajar bahasa Arab, kita belajar kesehatan juga sekarang. Nah, merutinkan olahraga. Di samping menjauhi beberapa jenis makanan, kita juga harus merutinkan olahraga.
watanawula dan mengkonsumsi al-fakihati buah-buahan wal khadrawati dan sayur-sayuran. Jadi ini gaya hidup sehat ya. Nah, maka di akhir perbincangan az-zaujah mengatakan kepada suaminya, syafakallah, faqala az-zauju amin. Nah, di sini juga bisa kita ambil kesimpulan kalau ada orang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita dalam bentuk apapun itu, syafakallah, barakallah, jazakallah, kita bilang amin. Nah, dan itu tidak salah ya. Amin, syukron lagi. Nah, itu saja ikhwah yang bisa Ana sampaikan untuk dari penjelasannya. Sekarang Ana buka sesi untuk tanya jawab sebelum nanti kita masuk ke sesi al-qiraah. Silakan, mungkin ada satu dua kalimat yang puput dalam pembahasan Ana tadi. Ana buka pintu selebar-lebarnya antum untuk bertanya. Tafadhalu ayyuhal ikhwah, man lahu su'al falyas'al. Nah, tafadhal. Hal min soal, silakan ikhwah yang mau bertanya, tafadhal. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti Anda anggap sudah paham full ini. Nah, silakan dicek-cek lagi ya. Antum nampaknya butuh untuk baca-baca. Silakan. Naam ya Ustaz Abu Salman, mada turid? Itu ini Ustaz, wahal apa itu Ustaz? Yang tolong digeser lagi sedikit, naik Ustaz. Turun Bawah. Ustaz. Bawah. Ini. Lagi. Ini Ustaz. Kira ini wa maza talaba minka at-tabib. Apa? Bukan Ustaz, yang satu lagi yang Di bawah lagi Ustaz. Oke, ini yang paling bawah. Wahal talaba minka sayan akhara. Kenapa begini itu Ustaz di fathah semua? Naam, kenapa di fathah semua? Pertama, yang mana harus kita mulai fathahnya ini dulu? Bentar ya, Ana mau ambil pena dulu supaya lebih enak kita garis bawahi. Wa madza wahal ya. Wahal talaba. Ini fathah ini ya. Atau yang mana fathah semuanya? Antum lihat. Terus minka sayan. Nah, syai'an fathah juga, akhir juga fathah. Ana akan mulai dari talaba. Kenapa talaba fathah? Karena memang seperti itu. Maksudnya kata kerja meminta di dalam bahasa Arab itu talaba. Meminta. Talaba yatlubu. Fi'il madinya talaba. Maka dia fathah. Emang seperti itu. Istilahnya zahaba, jalasa. Itu juga fathah. Kebanyakan fi'il madi itu fathah. Fa'ala Ustaz, wazannya. Kenapa? Fa'ala wazannya. Naam, fa'ala wazannya. Betul. Kelas? Nah, sekarang minka. Kenapa minkanya pakai fathah? Karena dhamir kaf. Anta. Memang seperti itu. Misalnya kita mau bilang anta, kemudian posisi dia menjadi apa? Posisi dia menjadi maf'ul bih atau menjadi majrur. Maka dia menjadi ka domirnya. Ketika dia keadaan domirnya terpisah, itu anta. Tapi kalau dia tersambung menjadi ka. Kalau anti menjadi ki. Nah, makanya madza talaba minka, yakni min anta. Menjadi ka ketika dia bersambung. Nah. Baik. Kemudian syai'an. Kenapa kok syai'an ini fathah? Karena dia maf'ulun bihi. Objek. Mana ini fi'ilnya? Talaba. Mana ininya? Fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Kembali ke dokter. Tapi dokternya tidak disebutkan di sini. Akhir di sini dia jadi sifat. Nah, kalau dia sifat, dia mengikuti kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya dari segi apakah dia fathah ataukah dhamma ataukah kasrah. Seperti itu Ustaz Abu Salman. Atau ada yang kurang jelas silakan tanyakan lagi, tidak apa-apa. Apakah itu minki Ustaz? Itu kan udah kan minkai. Manas minki. Nah, kotor. Nah, la laysa mudhaf.
Minki memang seperti itu. Dia sudah mabni. Istilahnya memang tidak berubah. Oh, Nah, mu'anas oh. Tidak. domir. Syukran lagi, syukran lagi. Domir, Mu'anas. muannas. Oh, Nah, bukan berarti. laisa Kenapa? sawa minki, laisa sawa. Laisa sawa, laisa sawa. Nah, beda. Beda kata gantinya. Kalau ki itu anti. Kalau ka itu anta. Kalau kum itu antum. Nah, seperti itu ya. Berarti minka Ustadz itu maksudnya kapan dia bisa dipakai begitu Ustadz untuk jadi domir? Maksudnya bagaimana? Anda kurang paham? Dia dipakai di maksudnya dalam suatu kalimat maksudnya di pertengahan atau di awal Ustadz. Jadi seperti ini rumusnya yang Anda pahami dari pertanyaan antum ya. Kita ada domir. Domir itu ada dua jenis. Kalau dari segi apakah dia terhubung dengan kalimat sebelumnya ataukah dia terpisah. Kalau terhubung itu namanya muttasil. Kalau terpisah itu munfasil. Seperti Muttasil. ilmu tajwid ya. Nah, kalau dia munfasil itu kita sudah hafal ya. Sebagai contoh misalnya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anna nahnu, itu terpisah ya, tersendiri, tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Tapi ketika dia terhubung dengan kalimat sebelumnya, entah posisi dia sebagai objek nanti, entah setelahnya ada huruf jar, sebelumnya ada huruf jar, maka dia masuk ke domir muttasil. Kalau dia masuk ke domir muttasil, maka ada rumus-rumusnya. Sebagai contoh, anta, ka, anti, ki. Nah, contoh penerapan di dalam kata. Sebagai contoh, coba ada nggak di antara antum yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Saya sudah memukul kamu, atau saya memukul kamu. Terserah antum mau menggunakan fi'il madhi atau mudhari. Ada yang bisa? Ana yadribu. Kamu? Kamunya? Ana yadribu anta. Nah, aslinya seperti itu. Ana bukan yadribu ya, diubah ianya menjadi hamzah. Ana adribu anta. Seharusnya seperti itu perkata. Tetapi karena dia posisinya sebagai objek di sini, maka dia harus terhubung dengan kalimat sebelumnya. Maka ketimbang kita bilang ana adribu anta, yang benar itu adalah ana adribuka. Nah, seperti itu. Ketika dia posisinya sebagai objek atau sebagai apa istilahnya didahului oleh huruf jar, itu bisa seperti itu. Nah, tapi kalau dia sendiri-sendiri anta, bisa dipahami tidak kira-kira? Memang agak jauh masuk kita ini ya. Bukankah kalau Ustaz, kalau adribu itu kan maksudnya sudah maksudnya sudah pakai domir ana, maksudnya apakah boleh tidak memakai ana? Kan sudah domir di situ adribu. Nah, ahsan, boleh. Antum langsung bilang adribuka tanpa menggunakan ana sebelumnya, itu boleh. Begitu ya Ustaz? Nah, itu sudah perwakilan. Hamzah di depannya itu sudah perwakilan ana. Tadi itu sebagai contoh saja untuk memperjelas. Nah, cuma itu kanya Ustaz yang mau ditambah adribuka. nah, adribuka seperti itu. Nah, contoh lain. Saya memukul dia laki-laki. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Ana huwa adribuka. Kenapa masih ada K-nya? Saya memukul dia. Ada yang tahu? Ana adribu. Ana adribu. Ada yang kurang. Mana dianya? Dia bahasa Arabnya apa? Huwa. Kalau dalam keadaan terpisah. Tapi kalau dia terhubung menjadi hu. Ana adribu. Nah, jadi ana adribuhu. Nah, seperti itu ya.
Jadi ada dua jenis. Nah, munfasil, muttasil. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ada lagi? Soalun akhar. Baik, Anda rasa cukup jelas ya. Paling-paling nanti kosakata yang menurut antum nampaknya ini kurang Anda pahami, itu silahkan dimurajaah lagi. Karena akan sangat rugi kalau seandainya kita sudah paham maksudnya, tapi kemudian kita lupa. Lupa itu wajar, tapi jangan sampai tenggelam juga. Nah, maksudnya apa? Dimurajaah lagi, diulang-ulang lagi. Nah, ketika ada waktu-waktu luang. Baik, ayo ikhwah, kita baca lagi. Siapa tahu melalui bacaan nanti ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, kita mulai dari Al-Ustaz Tatang. Al-Ustaz Tatang, anta az-zawjah sebagai az-zawjah, wa Al-Ustaz Jumari, anta sebagai az-zawj. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta tabib. Bisa diulangi? Hal Qabalta tabib. Naam. Lanjut. Naam, wa fahasad sadra wal qalba wal kulliyata wa qasad dawta. Iya. Wa ma'ana natijah. Al qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fi dawti was sukari. Nah, sebentar ikhwan. Baik, lanjut. Ma sababu dzalik. Ziyadatul wazni Wa mada tolaba minka tabib. talaba minni tarkas sukariyat. Wahal tolaba minka say'an akhar. Naam, mumarasatar riyadati wa tanawulal fakihati wal khadrawati. Ayo. Safaqallah. Amin. Masya Syukran. Allah. Nah, qiraatun jamilah jiddan. Nah, tabadalah gantian. Sekarang silakan Al-Ustaz Jumari ibda anta kazawjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta tabib? Naam, wa qasad sodro wal qalba wal kulliyata wa qasad doktor. Wa man natijah? Al qalbul salim walhamdulillah. Wa hunaka irtifa'un qalilun fi doktin wa sukariyin. Ma sababu dzalik? Siyadatul wasni. Wa madza talaba minka tabib? Talaba minni taroka sukariyatin. Baik, ulangi. Talaba minni. Talaba minni. Talaba minni tarka sukariyatin. Nah, Wa hal talaba minka syai'an akhar? Naam. Umarisatal riyadoti wa sebentar. Mumarasata. mumarosata riyadoti Ayo. wa tanawala fawakihi wal hadau. Naam, ahsan. Ulangi. Watanawula. Wa tanawula fawakihi Fakihati. fawakihi wal hadrawati. Naam. Kita ulangi lagi ya. Watanawulal fakihati. Wa tanawula fawakihi. Ayo, fawakih. Tidak ada huruf waw di sini. Watanawulal fakihati.
Oh, kitab saya kok tahu baik. Naam. Oh, watanawakihi ya kan? Wa, Watanawakihi. naam, seperti ini. Wa tanawulal fakihati. Baik. Safakallah. Syukron laka. Syukron lagi. Naam, jamil. Ini bisa Ustaz Tatang cara penyebutannya wa tanawulal fakihati. Watanamulal fakihati. Naam, ahsan, masya Allah, barakallahu fikuma. Al-Ustadz Tatang wa Al-Ustadz Jumari. Naam. طيب الآن الأستاذ أبو سلمان أنت معي أنت مستعد؟ نعم أستاذ. ما شاء الله تفضل أنت الزوجة وأنا الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. lanjut. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضروات. شفاك الله. آمين شكرا لك. مرة ثانية sekali lagi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الساعة وقاس. وقاس السقف. ini huruf dha. عفوا أستاذ. نعم وقاس الضغط. أيوة. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع. Bagaimana? Hunaka هناك ارتفاع. irtifa'un. ارتفاع. Bisa digeser lagi Ustaz. Ke bawah. Nah, نعم أستاذ. wasil. ارتفاع قليل في 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 الضغط السكري. في الضغط والسكري. Nah, ulangi. في الضغط في الضغط والسكري. 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 جميل. lanjut. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكرية. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والخضرة والخضرة والخضروات. والخضروات. نعم جميل. شفاك الله. Amin. Syukran lak. Masya Allah. Baik, ayyuhal ikhwah, ba'dal qiraah, setelah membaca, ada enggak yang belum paham? Tanyakan saja, enggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, Tafadhol lanjut Ustaz. Masya Allah, tidak ada lagi. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya.
Kalau begitu ikhwan, nahnu nuwasilu wa nadkhulu ila as-safha allati ba'daha ladaina huna al-mufradat. Unzur al-mufradatu al-'ardu unzur wastami' wa'id. Naam, ana sa'aqra' lakum hadhihi al-mufradat. Al-awwalu salimun. Jadi, kalau lawan kata atau antonim dari marid ya sakit, antum bisa bilang salim, antum bisa bilang sahih. Sahih itu artinya bukan hanya benar, tapi artinya juga sehat. Sahihun salimun itu lawan dari marid. Nah, ba'dahu yabhasu. Yabhasu ini fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya fahasa yabhasu, yaitu artinya fattasha yufattishu, memeriksa ya. Kemudian doltun. Nah, doltun, tekanan ya, tekanan. Natijatun. Natijatun, hasil atau nilai. Kemudian sadrun. Sadrun. Kulliyatun. Kulliyatun ziyadatul wazni. Ini ginjal ya. Ziyadatul wazni. Penambahan berat badan. Sukariyat. Nah, di sini gambarnya manis-manisan permen. Ini bukan berarti sukariyat artinya manis-manisan atau permen. Lah, tetapi karena kalau kita buka kamus, sukariyat itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Ya, seperti misalnya aruz, al-lahmul ahmar. Nah, itu termasuk dari sukariyat, bukan hanya permen. Ya, bukan hanya permen. Nah, kemudian khadrawatun, khadrawatun. Nah, qalbun, ya, jantung. Qalbun, fawakih, fawakih. Nah, fawakih ini jamak, mufradnya fakihatun. Baik, selanjutnya yaqisud dhaghta, yaqisud dhaghta, ya, memeriksa tekanan atau mengukur tekanan atau tensi ya, mengukur tensi. Qasa yaqisu, mengukur, ad-dhaghta, tensi. Nah, baik ayyuhal ikhwah, apakah ada pertanyaan? Hal min soal yata'allaqu bi al-mufradat? Ustaz, itu jantung Ustaz sama hati kok sama bahasanya Ustaz, sama namanya Ustaz, kolbu. Nah, sebenarnya gimana ya? Yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jantung. Ala fil jasadi mudghah, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasad kullu. Apabila ia baik, maka baik semua anggota tubuh. Nah, kolbun ini secara bahasa itu hati sebenarnya. Secara bahasa lebih ke hati, kolbun. Hanya saja terkadang dipakai juga untuk jantung. Dipakai juga untuk jantung. Ya. Ana wallahu alam, ana belum melihat lebih lanjut. Apakah ada bahasa khusus hati ini apa bahasa Arabnya? Jantung ini apa bahasa Arabnya? Hanya saja terkadang qalbun itu maknanya terkadang hati, terkadang juga jantung. Bisa digunakan untuk dua makna tersebut ya. Wallahu a'lam ikhwah, apakah ada pemakaian khusus? Ana belum membaca lebih lanjut. Nah. Baik, ada lagi silakan. Mafi? Jamil. Baik, ayyuhal ikhwah, kalau tidak ada kita lanjut ke halaman selanjutnya. Terakhir ya, kita masuk ke latihan. Di sini ada tadrib, ajib 'anil as'ilati biikhtisar. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan dengan ringkas. Nah, Ana tidak akan menjelaskan, tidak akan menerjemahkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah di sini pertanyaannya mudah ya. Kita langsung baca, kemudian jawab. Nah, Ana akan mulai dari yang paling atas. Di sini nampaknya yang paling atas itu Al-Ustaz Abu Salman. Tafadhal ya Ustaz Abu Salman, iqra' soal, thumma ajib. Nah.
من قبل الطبيب الزوجة Hah? الزوجة Kita ada az-zaujatu atau az-zauju. الزوج Naam, az-zauju pakai zai ya. الزوج Naam, az-zauju. Sahih. Jamil. As-su'alu tsani, al-ustadzu Tatang, tafadhal. Ma wa marit wa marutu saujin Ma maraduz zauji? sauji Fahimna? marit sodro kolba wal Enggak, itu yang diperiksa dokter saja. Yang bermasalahnya apa? oh Nah, masih ingat yang bermasalahnya apa? sodro kolba wal kuliata. Al-kuliah. Enggak, maksudnya penyakitnya. Yang Oh, diperiksa dokter hasilnya enggak normal gitu. Apa? dokter. Naam, ad-daghtu. Limaza ad-daghtu? Tekanan darahnya apa? Masih ingat? Yang bermasalahnya di mana? Naam. Kolilan. Irtifaun kolilan. Ahsan. Naam, hadha al-jawab. Irtifa'un qalilun fi ad-daghti. Kolilun fi dokter wa sukari. Ahsanta. Naam, irtifa'un qalilun fi ad-daghti was-sukkari. Itu yang penyakitnya ya. Naam. Baik, as-su'al as-sadis al-ustadz Jumari. Mada fahasat tabib fahasat sadra. Ahsan. Sahih. Fahasa as-sadra. As-su'al ar-rabi al-ustadz Abu Salman. Tafadhal. ماذا قاس الطبيب apa Ustaz? Ana lupa ini. Qasa artinya mengukur. Nah, apa yang dokter ukur? Tekanan. Masih ingat? Tekanan Ustaz. Apa bahasa Arabnya tekanan? Anak kasih clue, depannya do. Ad-dhaghtu ya. Ad-dhaghtu. Nah, madza qasa at-tabib? Qasa at-tabibu ad-dhaghta. Qasa at-tabib ad-dhaghta. Sahih, jamil. As-su'al al-khamis, al-ustadz Tatang, tafadhal. Ma sababu marib? Marad. Riyadatun wasni. Naam, ziyadatul wazni. Sahih. As-su'al sadis al-ustadz Jumari. Untuk saya teruku ini disuruh meninggalkan ya. Naam, madza sayatruku az-zawju? Disuruh meninggalkan sukariyat itu. As-sukariyat. Ahsan, jamil. As-su'al as-sabi al-ustadz Abu Salman. Wa madza yaf'al? Madza sayaf'al? Sayaf'al. Naam, madza sayaf'al? Olahraga Ustaz. Enggak tahu apa awalnya. Oke, olahraga tadi apa? Olahraga? Ar-riyadhah. Riyadah. Nah, kalau ini, kalau makan, apa bahasa Arab makan? Akal Ustaz. Nah, akal, buah-buahan. Buah-buahan. Masih ingat? Lupa Ustaz. Al-fakihah atau fawakih. Kalau sayur-sayur? Al-khadrawat ya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh az-zawju, mumarasatur riyadhah
وتناول الفاكهة والخضروات. نعم. طيب. Selanjutnya ba'dahu al-Ustadz Tatang as-su'al ats-tsamin. Aina aina hada himar Naam. fil bait, Ustaz. Fil bait. Dari mana antum tahu fil bait? Khairun qalban tabib. Naam, ahsan. Jamil. Karena kalau di rumah sakit kemungkinannya kecil ya. Nah, ada sih kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Nah, طيب السؤال التاسع الأستاذ جمري تفضل. Kaifa sihhatus zauji? نعم. Bagaimana kesehatannya zauji? Suami, betul kan? Betul. Bagaimana kesehatan suami? Alhamdulillah salim. Salim ya. Nah, hanya saja di beberapa kondisi kurang bagus kan. Tapi secara umum salim ya. Nah, baik ahsan ya Ustaz Jumari wa ahsantum ayyuhal ikhwal Ustaz Abu Salman wa Ustaz Tatang. Ana aqul lakum jami'an jazakumullahu khairal jazaa ala husni fahmikum wa ala husni musyarakatikum. Nampaknya makin hari mufradat kosakata makin banyak ya. Nah, ana sarankan ikhwah, tentunya ana pasti yakin di antara antum mempunyai kesibukannya masing-masing dan itu pasti ya, apalagi kalau sudah berkeluarga pasti ada kesibukan. Nah, tapi usahakan ya, ana sangat meminta ini karena akan sangat rugi kalau seandainya kita tamat dari jilid 1A, tamat dari jilid 1B, sedikit yang kita dapatkan. Maka untuk meminimalisir hal seperti itu, kita harus ada sedikit effort ya. Karena ilmu itu tidak akan datang kecuali dengan effort yang harus berlebihan. Seperti misalnya kita mencatat kosakata-kosakata yang kita anggap mungkin ini kosakata baru atau ini perlu untuk dicatat ya. Bahkan sekali berimam Syafi'i yang terkenal dengan kecerdasannya, beliau berwasiat kepada penuntut ilmu, apa kata beliau? Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal afwan. Al-ilmu saydun. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan itu ibarat talinya. Maksudnya tali untuk hewan buruan tadi. Maka bagaimana? Qayyid suyudaka bil hablil wasiqah. Ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan yang kuat. Maksudnya apa? Tulis apa yang ada kita pelajari dari ilmu-ilmu ya, agar nanti mudah ketika kita ingin mengingatnya. Itu sekali berimam Syafi'i loh nasihatnya. Nah, bukan qala Jumadi ya. Nah, seperti itu ikhwan. Itu saja yang bisa Ana sampaikan ikhwati sekalian ya. Sekali lagi Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu. Antum sudah sejauh ini Masya Allah, ini merupakan sebuah kenikmatan. Ana minta kepada antum walaupun tidak harus antum melanjutkan di Al-Bukhari, tidak ada paksaan sama sekali. Tapi Ana hanya satu mintanya, teruskan sampai ke jilid yang keempat. Ya, Insyaallah. insya Allah. Tapi Bayu Leva, sebelum Anda akhiri, apakah ada pertanyaan? Belajarnya sampai kapan aja? Ini jilid apa aja? Levelnya ini setelah ini apa? Ini Setelah 1A ini, setelah 1B ini antum ada 2A nanti. 2B. Setelah 2A, 2B. Setelah 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Oh. Ustaz, mau bertanya sekali lagi, Ustaz. Nah, silakan. Itu saya alu itu, Ustaz, apakah wazannya fi'il mudhari atau apa itu, Ustaz? Nah, dia itu aslinya fi'il mudhari, yaitu yaf'alu. Berarti sanya ini Ustaz huruf tambahan. Nah, sa itu huruf tambahan. Jadi fi'il mudhari ini kalau dia dimasuki oleh sa itu memiliki makna akan. Sebagai contoh, misalnya saya pergi, bahasa Arabnya azhabu. Saya akan pergi, sa'adhabu. Nah, itu sa ini kalau dia masuk ke fi'il mudhari memiliki makna akan. Dan dia hanya masuki fi'il mudhari ya. Dia tidak bisa memasuki fi'il madhi. Nah, Ustaz. Nah,
Khalas? Syukran. Afwan. Khalas ayyuhal ikhwah? Kalau Ustaz, Khalas ya. Nah, apabila sudah maka kita akhiri. Ana juga ini mau pindah ke grup lain juga. Sudah Betul, jam Ustaz. pukul 15. Maka ana ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.